Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadha an-nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa man syara ala nahjihi wa ta'a bi da'wati amma ba'd. Qad qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين عن اليهود الظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في روهينيا في يمن في سوريا وفي كل ولاية المسلمين والمسلمين والمؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan isya di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah, dalam keadaan sehat walafiat, dan bersama-sama bisa mengkaji, mengikuti kajian ba'da maghrib yang malam ini temanya adalah merindukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita senantiasa dirindukan oleh syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ikhwatul ikhwan rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna tentang apa yang dimaksud dengan syafaat. Dan kemudian kita akan juga membahas tentang manfaat syafaat itu dan siapa yang kemudian punya peluang untuk mendapatkan syafaat itu. Yang pertama kita akan membahas tentang apa makna syafaat, ta'rif dan definisi syafaat itu. Ma'asyiral muslimin, di dalam ensiklopedia Islam, syafaat itu artinya adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, di mana orang lain itu sangat mengharapkan pertolongan dari orang yang memberi syafaat ini. Itu secara istilah dari ensiklopedia Islam.
Pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, syafaat itu akan menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat dari syafaat yang diberikan ataupun menolak madarat yang menimpa orang yang diberi syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang yang memiliki keikhlasan di dalam dirinya, kemudian mengampuninya melalui perantaraan doa orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memberi syafaat. Jadi luar biasa, syafaat ini sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Di dalam rangka syafaat itu diberikan untuk memuliakannya, diberikan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat dan memuliakan orang yang kemudian mendapatkan syafaat. Ma'asyiral muslimin, syafaat adalah karunia dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mendapatkan syafaat. Tapi dengan kunci bahwa syafaat itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakteristik syafaat, yang pertama bahwa syafaat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berhasil diberikan kepada seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada orang yang memberi syafaat maupun orang yang diberi syafaat. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un la'allakum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertakwa, la'allahum yattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa syafaat itu adalah otoritas Allah. Pemberi syafaat maupun yang diberi syafaat semuanya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat akan dapat memberikan syafaat kepada orang lain manakala mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi syafaat itu juga manakala mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya manakala tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa syafaat itu bermanfaat bagi diri, baik yang memberi maupun yang menerima. Karakteristik yang kedua, ma'asyiral muslimin, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, syafaat merupakan nikmat yang luar biasa, sehingga hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah saja yang pantas mendapatkan. Jadi hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang kemudian pantas untuk mendapatkan syafaat itu. Karakteristik yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa akan memberikan syafaat kepada umat yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mulai lahir hingga kemudian mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, manakala kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, jaga diri kita, jaga akidah kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang masuk kategori menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kategori syirik. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah tidak akan memberikan syafaat bagi orang yang kemudian pernah melakukan
perbuatan-perbuatan yang masuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita muliakan, rasul yang agung ini, luar biasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita umatnya. Beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni, kata Rasulullah, ihtabathu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusriku billahi syai'a. Rasulullah menyampaikan dengan penuh ketegasan, dan di sini ada jaminan. Dia mengatakan setiap nabi, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki doa yang mustajabah. Doa setiap nabi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajabah. Kemudian setiap nabi kemudian doanya dikabulkan segera setelah nabi itu berdoa. Wa inni, kata Rasulullah, ihdadatu da'wati syafa'atan li ummati, akan tetapi aku, kata Rasulullah, menyimpan doaku yang mustajabah itu, menyimpan doaku yang mustajabah itu untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Oleh karena itu, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada keinginan-keinginan kita, obsesi-obsesi kita menginginkan persatuan umat Islam di seluruh dunia misalnya, dan kemudian belum terrealisasi, mungkin saja ini adalah bagian dari doa Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian disimpan, dipakai untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak di akhir akhirat, di hari kiamat. Sehingga kita menyaksikan, seandainya Rasulullah Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wahdatul ummah, wahdatul islamiyah, bisa-bisa saja Allah kemudian mengabulkan. Akan tetapi doa Rasulullah Muhammad SAW ini disimpan sebagai syafaat bagi umatnya di hari kiamat kelak. Dan syafaat itu, kata Rasulullah, insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini doa para nabi dikabulkan oleh Allah. Doa Rasulullah mustajabah itu tunda, disimpan untuk di hari akhirat, untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita terhindar dari perilaku-perilaku syirik, sehingga kemudian kita punya harapan pada saat kesulitan itu terjadi di yaumil akhirah, di hari kiamat, kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya, siapa sajakah yang kemudian bisa memberikan syafaat kepada orang lain? Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa para nabi, para malaikat, dan orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat kepada orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita meneguhkan komitmen untuk senantiasa
menjalankan apa yang Rasulullah Muhammad SAW perintahkan dan Rasulullah Muhammad SAW dilarang untuk kita lakukan. Hendaklah kita kemudian berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan solihah, sehingga kemudian diharapkan mereka kelak akan bisa memberikan syafaat kepada kita pada saat kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat mereka di surga, mereka akan bertanya kepada Allah, ya Allah, temanku si fulan ini di mana ya Allah? Dulu ketika di dunia kami bersama-sama mengaji di Masjid Al-Falah. Ya Allah, sahabat saya yang ini mana ya Allah, yang dulu bersama-sama punya kepedulian terhadap saudara-saudara yang terzalimi. Ya Allah, kawan saya yang ini mana ya Allah, yang dulu bersama-sama sholat berjamaah maghrib, sholat berjamaah isya, yang dulu bersama-sama berkontribusi di dalam perjuangan umat, yang dulu sering membantu para fakir, miskin, kaum du'afa, dan itu menjadi pertimbangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian memasukkan, seandainya ada saudara-saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang kemudian tidak berjumpa dengan kita di surga, maka Allah akan mengangkat mereka atas doa, atas permintaan, atas syafaat dari kawan-kawan soleh-soleh kita, dari sahabat-sahabat kita, dari kaum muslimin yang lain, untuk kemudian bersama-sama diangkat untuk kemudian dalam surganya Allah. Muslimin di dalam Sahih Muslim hadis 102 Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat memberi syafaat, para nabi juga memberi syafaat, kaum mukminin juga memberi syafaat. Tidak ada lagi zat yang kemudian penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin untuk para malaikat, para nabi dan orang-orang mukmin itu memberikan syafaat kepada orang lain, mendapatkan manfaat dan kemudian keluar dari kemadaratan yang terjadi. Lantas siapa saja yang kemudian berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bahwa syafaat itu hanyalah didapat oleh orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, ya. Ikhlas ini mudah diucapkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi begitu sulit untuk diimplementasikan. Ikhlas. Oleh karena itu orang ikhlas itu mendapat prioritas untuk kemudian mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pemberi syafaat dan bagi penerima syafaat. Dan satu kata kunci, syafaat tidak akan didapat oleh orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu hindari perilaku-perilaku yang kemudian masuk dalam kategori kemusyrikan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syafaat mempunyai 3 syarat. Jadi syarat, ketika syarat ini kemudian menentukan apa syafaat itu kita perlu atau betul-betul kita syafaat kepada orang yang mana ridha Allah kepada penerima syafaat. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk kemudian memberikan syafaat. Allah mengizinkan pemberi manfaat syafaat untuk kemudian memberikan syafaat. Syarat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara global dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya surat An-Najm ayat 26. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati
la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak akan berguna, kata Allah di dalam surat An-Najm ayat 26 ini, kecuali sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya untuk mendapatkan syafaat dari para malaikat itu. Ini di dalam surat An-Najm ayat 26. Di dalam surat Al-Baqarah ma'an surah muslimin rahimakumullah ayat 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Jadi dalil-dalil ini mempertegas bahwa pemilik otoritas, bahwa syafaat itu bisa terjadi atau tidak adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 28 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun." Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'an sulam sini rahimakumullah. Di dalam firman Allah yang lain di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla." Pada hari itu, kata Allah, tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. Di dalam surat Thaha ayat 109. Dan selanjutnya masyarakat muslimin, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Jadi ada beberapa ayat yang kemudian bisa dijadikan sandaran terkait dengan syafaat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun jenis-jenis syafaat, ada syafaat yang sifatnya umum. Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hamba yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Syafaat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lainnya, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang salih. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang beriman, yang berbuat maksiat, agar mereka bisa keluar dari neraka. Syafaat yang sifatnya umum. Para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur, mereka bisa memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan mereka agar mereka bisa keluar dari neraka. Yang kedua adalah syafaat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat kelak. Tatkala manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orang-orang tertentu yang diberi kewenangan untuk memberi syafaat
tetapi kemudian tidak mampu. Pada saat di yaumil mahsyar, pada saat yaumul hisab, mereka menunggu begitu lama di tanah lapang yang luar biasa besar, jarak antara matahari 1 mil, dan masing-masing manusia memiliki konsekuensi dari perbuatannya selama di dunia. Ada yang kemudian banjir keringat sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai pusar, bahkan ada yang banjir keringat sampai kemudian leher, bahkan ada yang sudah menutupi hidungnya sehingga bernafas pun kesulitan. Pada saat seperti itu mereka butuh syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam, tapi kemudian Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi kemudian mereka semuanya tidak bisa memberikan syafaat jika mereka datang. Semua Nabi yang didatangi untuk memberikan syafaat mengatakan bahwa hanya Nabi terakhir, hanya Rasulullah Muhammad, Nabi akhir zaman yang akan mampu memberikan syafaat kepada kalian. Lalu kemudian seluruh umat manusia meminta syafaat kepada Rasulullah Muhammad SAW agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar ini. Kemudian Allah pun memenuhi permohonan itu dan menerima syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini termasuk kedudukan terpuji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa minal laili fatajhajjab bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Setiap adzan dikumandangkan, kemudian ada doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'atsahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Doa-doa seperti inilah yang kemudian memberikan kepada kita peluang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Inilah syafaat yang khusus, ini adalah disebut sebagai syafaatul udmah yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menyampaikan bahwa Hakim Iyad rahimahullah, penulis kitab As-Shifa fi Huquqil Mustafa, menerangkan bahwa syafaat itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah syafaat khusus dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Syafaat ini bersifat menenangkan situasi dan mempercepat proses hisab di akhirat. Inilah yang tadi saya sampaikan yang disebut sebagai syafaatul udma, syafaat paling agung. Tidak ada seorang pun yang kemudian mampu memberikan syafaat ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW, dan seluruh ulama sepakat bahwa syafaatul udma mutlak adalah otoritas Rasulullah Muhammad SAW. Syafaat yang kedua adalah syafaat khusus untuk memasukkan kaum ke surga tanpa hisab. Ini juga adalah syafaat, dan ini juga khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 syafaat khusus diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yakni syafaatul udma dan kemudian syafaat untuk kemudian mendoakan, memohonkan seorang masuk surga bi ghairi hisab. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syafaat yang diberikan kepada orang yang ditetapkan masuk neraka. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka dan kepada siapa saja yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat ini kemudian ditetapkan, mereka yang mestinya masuk neraka ini ditetapkan tidak jadi masuk neraka. Ini juga adalah syafaat. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang kemudian penuh dosa dengan telah memasuk neraka,
telah datang hadis-hadis sahih dengan mengeluarkan mereka dari neraka lantaran syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi, para malaikat dan orang-orang soleh dari hamba-hambanya yang mukmin. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa orang-orang soleh, sahabat-sahabat kita itu juga bisa mengikhtiarkan agar penghuni neraka yang sudah masuk ini bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat sahabat-sahabatnya, syafaat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, mereka kemudian diangkat masuk di surga. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syafaat kelima adalah tentang penambahan derajat di dalam surga untuk ahli surga yang amal-amalnya sesungguhnya tidak cukup untuk bisa mengantarkan mereka masuk surga. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW, pemilik wasilah yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang amal-amalnya terbatas sehingga kemudian tidak mampu mengangkat mereka masuk surga, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang ini yang tidak cukup kuat bisa kemudian masuk surga. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hadis Nabi tentang 7 golongan yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih mampu untuk kita bisa cerna dan bisa kita amalkan agar kita nanti akan mendapatkan syafaat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imam al-adil wa syabun nasa'a bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi istama'a alayhi tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atan dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ada 7 golongan kata Rasulullah Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, al-imamun adil. Yang kedua, pemuda yang banyak beribadah kepada Allah dan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah. Lelaki diajak berzina oleh orang perempuan cantik tapi kemudian menolak, saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketujuh, orang selalu berzikir di dalam kehinaan lalu meneteskan air mata. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita termasuk dalam 7 orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW kelak di hari akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.